TNI Lanal Tanjung Balai Asahan dan Patroli Gabungan Angkatan Laut menyergap 2 kapal kargo impor Indonesia dari Malaysia di perairan Asahan. Kapal tersebut membawa barang ilegal berupa ratusan karung pakaian bekas serta makanan dan minuman ilegal. Inilah detik-detik saat tim intelijen TNI Lanal Tanjung Balai Asahan dan patroli gabungan memberhentikan 2 kapal kargo impor Indonesia dari Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. Saat diperiksa, petugas menemukan ratusan karung balpras, pakaian bekas dari Malaysia yang diselundupkan para pelaku. Kedua kapal yang diamankan merupakan kapal kargo impor resmi yang berangkat dari pelabuhan Teluk Nibung menuju Port Klang, Malaysia. 3 orang awak kapal langsung diamankan petugas dan ditetapkan sebagai tersangka. Modus mereka pada saat kembali dari Port Klang itu memasukkan seluruh barang ilegal berupa balpres dan makanan serta minuman di bawah palka dan ditumpuk oleh fiber-fiber. Kerugian negara diperkirakan mencapai 1,5 miliar lebih. Total keseluruhan ada sebanyak 156 karung pakaian bekas dan 200 kotak berbagai produk makanan dan minuman ilegal. Barang bukti langsung diserahkan ke Bea Cukai guna penyidikan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainus melaporkan. Beraksi di 10 tempat berbeda di wilayah Kota Padang, seorang residivis kasus pencurian dan curanmor kembali diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Pelaku mencuri tas dari sepeda motor. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menggerebek sebuah rumah dan menangkap seorang pria di seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan. Pelaku pencurian ini tak dapat berkutik dan menangis meminta tolong ibunya saat akan digelandang petugas. Diketahui pelaku merupakan residivis yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, termasuk pakaian yang digunakan saat pelaku beraksi mencuri tas pemotor yang terparkir di depan sebuah toko. Dan setelah kita melaksanakan penyidikan dari barang yang hilang yang diambil tersangka, kita melacak atau mendeteksi sebagai pelaku. Selanjutnya malam hari kemarin kita melaksanakan penyelidikan langsung ke lapangan dengan tim Klewang dan berhasil kita mengamankan yang diduga tersangka. Menurut hasil pemeriksaan yang kita lakukan di unit periksa setelah kita penangkapan, kita kembangkan untuk TKP ada lebih kurang 10. Akibat perbuatannya, pelaku kini kembali mendapat tempat di balik jeruji besi Polresta Padang. Di Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan scam online dengan modus mengaku sebagai polisi dilakukan warga negara asing asal Cina di Indonesia. 27 warga negara Cina, 6 diantaranya wanita, diamankan oleh polisi. Polisi melakukan penggerebekan sebuah rumah mewah yang dijadikan tempat penipuan online atau scamming di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Polisi mengamankan 27 warga negara asing asal Cina yang diduga terlibat dalam kegiatan penipuan online. Modus operandi para pelaku berpura-pura menjadi anggota kepolisian Cina untuk melakukan penipuan terhadap warga negara Cina yang berada di Indonesia. Korban umumnya merupakan orang tua atau lanjut usia yang dihubungi melalui telepon dengan nomor yang terlihat seperti nomor resmi kepolisian Cina. Uang hasil kejahatan ditransfer ke rekening penampung dan dikonversi menjadi aset kripto. Masuk di nomor korban itu otomatis adalah nomor resmi atau seolah-olah itu adalah nomor dari kepolisian setempat, ya. Nah, dengan adanya itu korban yang disinyalir lebih banyak adalah orang tua dan sudah lanjut usia, akhirnya mengangkat telepon, kemudian secara meyakinkan para operator ini seolah-olah menjadi petugas kepolisian di wilayah China sana.
Polisi mengamankan sejumlah barang bukti 118 unit handphone, 19 unit iPad, dan 16 unit iPad mini, 3 unit laptop, dan 1 printer. Ke-27 warga negara Cina ini akan dideportasi keluar dari wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Tak tahan kerap diejek saat bekerja, seorang pria paruh baya menganiaya keponakannya hingga tewas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi usai menganiaya korban. Seorang pria menganiaya keponakannya gegara sering diejek di tempat kerja di Jalan Bangkala, Putursu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban dianiaya saat mengikat tali truk pengangkut pasir. Korban tewas di Rumah Sakit Wahidin karena mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Pelaku menyerahkan diri di Polsek Tamalan Rea. Bahwa pelaku ini merasa selalu diejek atau diberitakan yang kurang bagus oleh kemanakannya sehingga melakukan penganiayaan atau penikaman. Tersangka menjalani penahanan di kantor polisi dan terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Korban telah dimakamkan keluarga. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Seorang kakek di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara menikam seorang anak di bawah umur. Pelaku tega menikam korban karena sakit hati terhadap korban. Anggota Opsnal Satreskrim Polres Muna menangkap kakek 56 tahun karena menikam seorang anak di bawah umur berinisial AM 12 tahun di Pasar Laino, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Peristiwa bermula saat korban sedang bermain ponsel bersama saudaranya di depan rumah. Tiba-tiba pelaku yang diketahui seorang petugas keamanan pasar datang dan langsung menikam korban menggunakan senjata tajam sambil mengeluarkan kata-kata ancaman. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur sementara korban dibawa keluarganya ke RSUD Baharudin untuk mendapatkan perawatan medis. Di hadapan polisi, pelaku tega menikam korban karena sakit hati terhadap korban. Tim Opsnal Satreskrim Polres Muna berhasil mengamankan seorang pria yang berinisial LH, umur 56 tahun, atas dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur. Korban adalah seorang anak perempuan berinisial AM, umur 12 tahun, warga Kelurahan Lewuru, Kecamatan Batelewuru, Kabupaten Muna. Tindak kekerasan diduga terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025. Pelaku dijerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.